Mbak siapa? Retno Adit. Perkenalkan nama saya Cahyani. Saya Diazara Salsabila. Perkenalkan saya Suardi. Dengan saya Nur Aiza Lubis. Perkenalkan saya Monika Rahayu. Nama saya Arna Lestiana. Petri Lutmasar Wijayanto. Yeti Stianingsih. Afinatul Karomah. Apa sih organisasi yang Mbak ikuti sekarang? Organisasi yang aku ikutin sekarang itu organisasi UKM olahraga sama itu apa ya yang kayak ini loh itu Oh, ini Aktimat. kayak Kopma. Kopma Kopma, iya. iya. Ikut tapak suci ya, itu pengalaman pribadi aku tuh dapat temen banyak, terus aku juga dapat pengalaman yang luar biasa banget di sana. Selain tapak suci ada lagi. Tapak suci aja Oh, sih. tapak suci. Iya. Kalau dari segi pengalaman organisasi, sejak sekolah dulu saya ikut organisasi PMR dan Pramuka, dan ketika di kuliah saya mengikuti 3 organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Psikologi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ULDKM, Unit Layanan Difabel dan Konseling Mahasiswa. Yang masih aktif satu di IMM, ULDKM, Kamadiva, dan IDP. Saya pernah mengikuti UKM IMM, Iya. terus Menwa. Saya pernah mengikuti organisasi, kalau di SMA saya ikuti 2 organisasi, yaitu Pencak Silat Merpati Putih sama Dewan Ambalan di Pramuka. Nah, kalau di perkuliahan ini saya hanya mengikuti 1 organisasi saja, yaitu ULDKM, Unit Layanan Sahabat Difabel dan Konseling Mahasiswa. Pernah saya dulu ikut organisasi UKM Sains dan Teknologi. Oh iya. Selain itu ada lagi. Udah. Ya, pernah 2 tahun kebetulan ini dari semester 3 sampai kemarin terakhir semester 6 ya. Ya, semester 6 ikut Apa aja sih? cukup 1 aja kemarin di UKM Sains dan Teknologi ya. Organisasi saya ikut Hima sama teater. Ya, saya pernah ikut organisasi Mapala Surya Rimba. Kebetulan saya pernah menjadi sekretaris pada tahun 2021. Iya. Apakah Mbak selama di organisasi pernah mengemukakan pendapatnya? Terus gimana reaksi anggota organisasi lain pas Mbaknya mengemukakan pendapatnya? Pernah sih, terus ya setuju aja pernah gitu, kadang ada yang nggak setuju gitu. Ya, nggak semuanya menerima dengan baik, dan tentunya ada yang menerima dengan baik, dan juga ada yang istilahnya nggak mau tahu. Selalu kalau di setiap organisasi kan nanti kan ada rapat, ada kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu memerlukan pendapat, dan pastinya ketika memang dirasa saya perlu atau saya ada gagasan, maka saya akan menyampaikannya. Kalau mengumpulkan pendapat sering sekali, apalagi masukan untuk suatu kemajuan organisasi, yang mana pendapat saya itu intinya untuk kebaikan organisasi itu sendiri gitu. Dan apakah pendapat Bapak sering kali diterima atau tidaknya? Alhamdulillah selama ini beberapa saya itu sering diterima, bahkan walaupun kadang pro dan kontra juga kan pendapat kita, tapi kalau untuk demi kebaikan alhamdulillah selama ini selalu dipakai. Ya, semuanya gitu kan pasti kayak kita harus disuruh mengemukakan pendapatnya sendiri gitu. Terus gimana anggota lainnya terhadap pendapat dari Mbak? Nah, namanya pendapat kan tergantung kayak kita menerima atau enggaknya kan, kayak baik apa enggaknya gitu loh, kayak tergantung buat bidangnya gitu. Untuk pemilihan ketua kayaknya. Terus bagaimana dengan reaksi anggota yang lain terhadap pendapatnya Mbak? Mereka mempertimbangkan pendapatnya, mendengarkan, terus nanti dirembuk lagi, nanti dikemukakan lagi ya. Oh ya, tentu saja pernah ya, sering juga. Soalnya kan kalau UKM Sains dan Teknologi kebetulan sering mengadakan program kerja tersebut adil untuk setiap anggotanya. Jadi setiap anggota pasti pernah bergantian untuk menjadi panitia. Jadi setiap kepanitiaan tersebut entah menjadi anggota atau sebagai
yang lainnya itu pasti harus berani mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Jadi selama ikut organisasi saya pernah menyatakan pendapat saya. Tentunya pendapat itu kan ada yang menerima, ada yang tidak. Tentu ya, soalnya kan kalau dalam berorganisasi, apalagi saya pernah menjadi pengurus, tentu ada yang namanya program kerja, terus kegiatan-kegiatan rutinan gitu kan ada. Nah, tentunya untuk kemajuan organisasi tentunya kan butuh pendapat banyak orang, apalagi pengurus itu kan pasti yang mencetuskan ide pertama ya. Apakah selama Mbak mengikuti organisasi ada perubahan gitu dalam diri Mbak? Ada. Perubahan apa itu kira-kira? Ya public speakingnya gitu. Public speaking-nya baik. Ya dari baik. Manajemen waktunya mungkin ya. Iya manajemen. Aku tuh dulunya aku nggak mau mengemukakan pendapat aku. Nah, tapi sekarang aku setelah ikut organisasi selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahunan lah, itu aku bisa mengemukakan pendapat aku dan menerima dengan lapang dada ketika pendapat aku nggak diterima. Banyak sekali perubahan, terutama terkait dengan self-improvement, terkait dengan bagaimana saya memanajemen waktu, memanajemen diri untuk bisa lebih membagi antara kapan harus berorganisasi dan kapan harus mengerjakan tugas. Kita bisa menambah link, persahabatan, temanan. Udah tuh kita pertama internet introvert jadi extrovert, bisa udah tuh kita bisa juga mengungkapkan public speaking kita seperti apa, mengembangkan apa posisi kita ada. Ya pastinya ada gitu loh, kayak dari sebelum saya awal masuk sini gitu kan, kayak kita ngeliat orang kayak canggung, kayak apa-apa takut gitu loh, kayak ngomong aja kita agak ragu gitu. Jadi dengan saya masuk organisasi, saya menambah relasi, terus saya memperbaiki public speaking saya gitu. Yang paling utama itu yang saya rasakan dari public speaking. Dan saya tuh dulu waktu SMA adalah orang yang introvert, tapi sekarang itu jadi yang nggak ekstrovert banget, tapi kayak ketemu orang tuh oke lah, welcome. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari yang nggak bisa desain grafis, jadi lumayan bisa. Lebih tahu tentang panitiaan ya, jadi nambah relasi juga, nambah mindset, nambah kayak manajemen waktu antara kuliah, antara kuliah dan kegiatan seperti itu. Saat saya mengikuti organisasi tentunya saya juga mempunyai perubahan ya. Terus cara pandang saya juga berbeda, maksudnya berbeda di sini yaitu lebih ke lebih ke mengetahui banyak hal gitu dalam organisasi, caranya berdiskusi, caranya bertanggung jawab untuk melaksanakan job desk atau tugas. Apalagi dalam hal public speaking ya, apalagi kan kalau di organisasi Mapala Surya Rimba itu sangat ditekankan tentang public speaking. Baby, do